Inarasati apa Inara Rusli nih? Inarasati. Inarasati ya? Ganti nama nih. Kebetulan aku juga ngerubah tanda tangan aku di KTP. Tanda tangan? Ya, dan saat itu aku baru dapat diagnosanya bahwa anak aku yang kedua ada ADHD, yang ketiga ada autisme ringan. Jadi kayak patah hatinya tuh bertubi-tubi sih. Biar gimana pun ya anak-anak butuh ibu yang tenang gitu. Momen paling berat itu ketika gak bisa ada di samping anak ketika mereka sakit. Ada luka yang kita gak bisa ceritakan gitu. Ada luka yang harus kita tahan sendiri gitu. Jadi itu yang paling sesak sih. Ada 2 hal yang gak pernah ninggalin aku, alhamdulillah. Anak dan iman. 2 hal itu sih yang aku pegang baik-baik, pegang erat-erat. Inarasati. Inarasati apa Inara Rusli nih? Inarasati. Inarasati ya? Ganti nama nih. Nama asli enggak? Nama asli enggak. Heeh. Nama asli apa? Tetap Ina Idola Rusli. Ina Idola Rusli. Iya. Oke, sekarang nama di sosmed nama panggung Inarasati. Iya, Inarasati. Gimana ceritanya ganti nama? Karena sebenarnya gimana ya, Inaranya itu tetap. Jadi aku tetap adalah bagian dari Inara. Tapi aku tambahin Sati. Jadi Sati ini di sini kan secara Sanskrit ya, secara Sanskerta kan artinya mindfulness ya, cukup gitu ya, penuh. Dan juga berarti kesetiaan juga kan. Orang yang setia, orang yang jujur sama diri sendiri, dan orang yang berterus terang gitu ya. Jadi ini sekaligus menjadi pengingat buat diri aku sih. Gitu. Gitu ya. Jadi Inara yang baru ya. Wes, gokil. Ada yang mau dirubah lagi identitas lain mungkin? Kebetulan aku juga ngerubah tanda tangan aku di KTP. Tanda tangan? Ya. Wow. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Nggak apa-apa, ada seorang teman yang bijak yang memberikan saran. Oh gitu. Jadi sebagaimana ucapan itu adalah doa, begitupun dengan tanda tangan. Wih, gitu ya. Iya. Mungkin pakar-pakar bisa menelaah ini betul-betul. Tapi ada memang pelajaran numerologi lah, apalah, macam-macam lah gitu. Dan itu science semua ya. Iya. Terus gimana sehat? Gue lupa nanya kabar. Langsung nanya-nanya aja. Sehat, alhamdulillah. Anak-anak sehat. Sehat, alhamdulillah. Udah lebih mendingan ya daripada kemarin-kemarin ya. Jauh sih, Jauh better. Jujur badainya kali ini jauh lebih berat daripada yang pertama, kalau aku boleh jujur. Karena yang menghakimi jauh lebih banyak. Terus dan itu terjadi di saat anak-anak posisinya nggak sama aku. Oh waktu itu lagi nggak sama kamu ya? Iya. Jadi yang tadinya aku bisa memeluk anak-anak anytime gitu kan, tiba-tiba nggak ada gitu. Bener-bener ya udah, aku cuman bisa ngedenger kabar mereka dari siapa gitu. Karena aku tahu kalau misalkan aku video call atau apa, nanti ada konten baru, narasi baru. Ada framingan baru. Jadi aku menghindari memberikan supply ya, asupan untuk konten-konten seperti itu gitu. Jadi ya aku tahan-tahan aja lah. Segitunya ya? Rasa rindu aku tahan-tahan. Jadi paling aku ngontak mereka lewat guru sekolahnya kayak gitu. Oh gitu? Nggak langsung ke waktu itu sama anak-anak sama siapa? Sama didinya. Oh bapaknya? Iya. Nggak bisa komunikasi langsung gitu? Nggak, jarang dikasih telepon aku atau video call gitu. Iya sempat dengar juga sih tentang itu sih. Iya, makanya aku sampai kemarin sempat ke Komisi Pelindungan Anak kan. Oke. Komnas Perlindungan Anak kan. Ya, karena memang nggak bisa lagi ditempuh dengan cara musyawarah.
maksudnya musyawarah secara empat mata ya, direct gitu nggak bisa. Jadi ya udah aku butuh pihak ketiga lah yang memang lebih kuat dan lebih bisa membangun opini publik gitu. Yang bikin patah hati juga salah satunya adalah bukan karena keabsenan mereka gitu di sisi aku, tapi anak-anak ini kan, terutama Ali sama Along ya, anak nomor 2 dan 3 ini memang mereka ini ABK ya. Kita nggak sebut mereka sebagai anak yang berkebutuhan khusus, kita bilang mereka adalah anak yang berkemampuan khusus. Oke. Dan aku kan memang udah biasa, maksudnya mereka memang terapi gitu ya di rumah. Aku yang ngerekrut terapisnya ya, shadow teachernya mereka, yang biasanya aku bisa update mereka punya progres seperti apa. Ya lantas aku dapet kabarnya itu ya cuman bisa lewat Zoom, kayak Zoom Meet gitu. Kabar apa? Lewat perkembangan anak-anak. Oke. Lewat Zoom Meet dari psikolognya langsung kayak gitu. Dan saat itu aku baru dapat diagnosanya bahwa anak aku yang kedua ada ADHD, yang ketiga ada autisme ringan. Jadi kayak patah hatinya tuh bertubi-tubi sih. Oh wah, kebetulan aku juga punya anak spesial juga sih, dan tahu rasanya kayak apa gitu. Pasti berat ya pas tahu diagnosnya. Iya. Dan ya luar biasa sih, itu luar biasa. Perasaan aku saat itu kalut, kecewa, sedih, marah, kayak campur aduk sih, kayak nggak bisa lagi diutarain sih. Bertubi-tubi ya. Bertubi-tubi. Apalagi ketika kita dapat video call dari guru sekolahnya, terus anak itu bilang, "Mami kapan jemput? Kok Ali nggak pulang-pulang, Ali jemput-jemput." Terus dia bilang, Ali kangen sama Mami, minta dijemput. Jadi tuh kayak masa-masa yang berat ya. ya. Terus gimana lingkungan sekitar kayak keluarga, teman-teman, klien, kerjaan mungkin? Ya udah pasti karena ada cancel culture ini kan, jadi kayak mereka juga terdampak gitu. Jadi mereka menjaga jarak pun ya karena memang terdampak, kan diboikot juga kan, mereka dicaci, bahkan mereka dicaci yang mereka yang nggak tahu apa-apa, orang yang nggak tahu apa-apa, duduk perkaranya seperti apa, ikutan dicaci, ikutan diboikot gitu. Kayak menurut aku ini tuh berlebihan sih. Ya berat ya kalau udah ke anak ya. Sangat, sangat. Karena kita sebagai ibu dituntut untuk tetap waras, untuk tetap stabil di saat hati kita nggak baik-baik aja. Akhirnya di terapi ya, anak kamu yang sampai spesial. Sampai hari ini mereka terapi rutin, alhamdulillah. Ini kan anak-anak udah sama aku sudah sebulanan lebih ya. Dari pas bulan puasa, di sebulanan lebih ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya banyak sekali progres. Kayak anak aku yang nomor 2 yang ADHD, dia jadi jauh bisa lebih mendengarkan, lebih fokus ketika aku ngomong sama dia. Kadang susah kan eye contact ya? Iya, eye contact. Anak yang nomor 3 kan dia ada autisme ringan. Ya alhamdulillahnya sampai hari ini dia udah banyak progresnya, udah bisa eye contact lebih lama ngobrol sama aku, dan udah bisa responsif ketika diajak ngobrol, udah bisa jawab dan nyambung, alhamdulillah. Diajak ngobrol udah lebih nyambung. Terus juga ketika sholat memang masih kayak, ngerti kan, kayak gerakan-gerakan yang kayak berulang ya. Itu udah jauh lebih berkurang, tapi memang kadang-kadang aku harus sentuh dulu tangannya, aku pegangin gini biar dia lebih tenang gitu kan sholatnya. Baru setelah dia bersedekap baru aku lepas. Jadi harus aku sentuh dulu baru dia tenang gitu. Dan ya alhamdulillah banyak banget
progresnya setelah aku banyak quality time sama mereka, aku banyak lebih in charge di rumah, diskusi gitu kan, ajak mereka untuk eye contact itu dampaknya sangat-sangat besar buat mereka. Terus juga harus ngurangin gadget ya, nonton gadget ya, main gadget. Gadget aku bener-bener zero gadget. Selama sama aku zero gadget. Ali sama Along ya, kalau kakaknya itu dia nggak bisa lepas komunikasi sama teman-teman ya. Udah ngerti bergaul karena musik itu. Paling yang bisa aku lakukan adalah ya aku batasin jam penggunaan gadgetnya kan gitu. Makanan juga ngaruh ya katanya. Mungkin buat yang banyak yang nggak tahu, anak yang spesial itu harus diperhatiin beberapa hal ya. Makanan. Terutama gula. Gula itu bener-bener harus sama sekali. Gula. Nggak boleh kena gula sih. Kalau kita bukan bilang nggak boleh kena manis ya, karena manis itu kan bisa berasal dari buah ya kan. Buah masih boleh, masih aku kasih buah. Cuman kalau gula itu bener-bener sama sekali aku nggak kasih, karena ya kemampuan kekurangannya mereka ini kan untuk bisa berpikir fokus gitu ya, untuk bisa mengontrol ya, mengendalikan fokus mereka. Nah kalau misalnya mereka ini kena gula ya, konsumsi gula apalagi sampai berlebihan, itu kacau sih, bisa memperparah mereka punya gejala tantrumnya, kemudian juga apa ya, gerakan-gerakan clapping kayak gitu-gitu, itu jadi tambah parah sih. Mereka lari muter-muter kayak gitu. Anak aku juga kayak gitu juga. Ya suka clapping, suka muter terus gitu. Itu kadang mesti kita arahin. Harus diterapi, harus bener-bener kompak semua. Itu rasanya berat ya. Support sistemnya harus bener-bener kompak. Harus bener-bener ikutin gitu, satu pintu gitu rulesnya. Nggak bisa semua orang punya rules masing-masing, tuh udah nggak bisa. Dan perlu biaya kan untuk itu juga kan. Banget. Jujur shadow teacher anak-anak itu per bulan gajinya itu per anak ya, itu di nominal 6 juta. 6 juta. Ini 2 anak 12. Wah. Jadi itu baru gaji terapis ya. Gaji psikolog anaknya ya. Itu belum sama kunjungan visit ke ininya ya, kliniknya ya, belum. Terus ya belum termasuk ART, supir dan sebagainya, guru ngaji kayak gitu-gitu, sekolah. Terus gimana nak? Dan ada kasus kemarin ngaruh ke kerjaan nggak? Banget. Endorsan kerjaan ngaruh. Pasti. Income gimana jadinya kehidupan kamu? Sangat berpengaruh. Dan ini menurut aku ini bukan cuma sekedar angka ya. Ini benar-benar udah masuk ke rasa aman sih dalam diri aku. Jadi ini benar-benar udah mengancam rasa aman dalam diri aku. Diriku ngerasa kayak even ngaruh gitu ke psikis aku gitu. Pasti. Ya. Karena yang sebelumnya aku harus bisa ngebayar bukan cuman beberapa tagihan anak-anak ya, karena kan memang aku bagi dua, sebagian ada yang aku handle, sebagian besar tetap sama dirinya kan, cuma tetap aja kan nggak bisa aku limpahin semua ke mantan suami kan. Jadi nggak cuma tagihan itu aja, tagihan anak-anak itu, tapi juga kayak gaji staff aku, gaji karyawan aku, kan aku punya PT juga kan, gaji karyawan kayak gitu-gitu, terus biaya produksi apa semua itu bener-bener kayak kacau sih, kacau banget. Endorsan atau BA yang sebelumnya ada pekerjaan-pekerjaan yang diputus kontrak banyak film, ada film. Ya banyak lah. Film. Ada film, ada kayak pemotretan gitu, photoshoot buat produk kayak gitu. Sempat syuting film atau gimana? Sempat udah syuting. Udah syuting. Oke. Syutingnya jauh pula di Madinah. Di Madinah. Ngambil scene pas aku lagi umroh kan. Dan di situ ada disorot juga brand aku juga. Jadi ada kayak golden ticket lah untuk brand aku gitu. Tapi gone. Oke, jadi adegan kamu syutingnya di edit, di cut atau
Filmnya tetap tayang? Apa gimana? Filmnya tetap tayang, Filmnya cuman tetap tayang. adegan aku di-jump cut. Oke. Weh. Gimana rasanya ya kayak gitu ya? Dikabarin sama pihak, Hmm. PH-nya? Ya, udah pasti dikabarin sama mereka kalau aku di-terminate kan. Hmm. Jadi ya aku mewajari sih, memaklumin ya, karena biar gimana pun ya mereka kan juga pasti masing-masing melindungi brandnya mereka kan, karyanya mereka, citranya mereka, seperti itu. Dan ya aku harus tetap menjalani lah, harus tetap menerima semuanya, menjalani dan berusaha untuk tetap tenang sih. Karena biar gimana pun ya anak-anak butuh ibu yang waras, butuh ibu yang tenang gitu. Bertubi-tubi ya. Secara psikis udah pasti tertekan banget kan dengan publik dan netizen. Iya. Udah gitu kerjaan juga, sementara anak-anak juga harus dijaga dengan baik ya kan. Iya. Terus teman-teman gimana? Sebagian besar menjauh. Sebagian besar menjauh. Jadi ya banyak yang menjauh, tapi ya alhamdulillahnya ada beberapa orang-orang yang memang benar-benar pure dari awal, tulus berteman. Mereka tetap support, mereka tetap nge-reminder kita, mereka tetap memberikan nasihat, tapi di sisi lain juga mencoba untuk mensupport juga gitu. Jadi nggak hanya memberikan nasihat, nggak hanya mencoba untuk tabayun ya, tapi juga mensupport juga. Aku yakin sih orang-orang ini spesial sih karena mereka juga pernah melalui hidup yang sulit sepertinya ya. Hidup yang sulit sehingga tidak mudah gitu loh untuk menghakimi orang. Dan aku apresiasi sih untuk orang-orang yang seperti itu sih. Karena memang sulit sih untuk kita bisa memahami orang ketika situasinya itu tidak menguntungkan orang tersebut gitu. Nanti di saat-saat kayak gitu biasanya kita tahu tuh pas lagi saat-saat susah itu kita kan tahu mana yang benar-benar temen, yang enggak, yang mana yang sahabat, benar-benar sahabat sama yang bukan. Ya Gitu. definisi ada gula ada semut lah. Gitu ya. Rasa tuh ya. Gitu. Terus ada nggak sih di momen-momen paling berat itu kayak gimana? Boleh ceritain nggak? Pas sakit atau apa gitu? Momen paling berat itu ketika gak bisa ada di samping anak ketika mereka sakit. Dan ketika ada anak, posisi sudah ada anak, tapi kita harus tetap kuat gitu menahan air mata kita di depan mereka. Jadi ada luka yang kita gak bisa ceritakan gitu. Ada luka yang harus kita tahan sendiri gitu. Jadi itu yang paling sesak sih. Apa ya, ada opini yang gak bisa kita bendung gitu. Ya masalahnya memang besar, tapi kan opininya ini loh yang bergulir terus dan gak bisa dihentikan. Dan sebagian besar yang gak adil. Iya, karena biasanya kadang banyak orang menyimak itu pemberitaan awal-awal sehingga ada opini, ada judgement, ada menghakimi dan lain-lain kan. Kadang orang kurang memberikan ruang klarifikasi atau melihat masalah secara seimbang tuh. Cuman ya itulah hidup ya. Kadang nggak selalu seperti yang kita harapin gitu. Paling cuman bisa bertahan dan struggling gitu kan, atau tetap harus semangat gitu kan. Iya. Harus semangat sih. Kalau enggak ya gimana? Kalau hidup kita berhenti, otomatis kan ada hidup anak kita juga yang ikutan berhenti kan. Dan itu sih yang jadi reminder aku sih. Buat anak-anak ya. Iya. Terus sekarang kondisi anak-anak sama kamu sekarang? Iya, alhamdulillah Terus udah sama aku. kegiatan sekolah? Sekolah, terapi, ngaji,
nanti pelan-pelan mau aku masukin ke ekskul lagi gitu. Terus rencana ke depan apa, mau kegiatan atau di industri entertainment apa yang kamu mau kerjain? Insya Allah ke depan ini pengen coba untuk bikin lagu. Oh mau nyanyi? Penyanyi ya dulu ya? Iya. Girl band dulu ya? Baru inget gue. Karena memang sebenarnya aku dari dulu dari SMP bahkan aku seneng banget nulis. Aku seneng banget nulis. Aku seneng kayak bikin apa ya, puisi kayak gitu. Dan alhamdulillah kemarin karena aku sering masukin ke caption postingan aku, ada produser musik yang tertarik gitu, yang tertarik sama caption aku, dan dia terinspirasi untuk dijadikan lagu. Jadi insya Allah nanti ke depan mau bikin lagu, mau start untuk nyanyi lagi. Buanglah mantan pada tempatnya mungkin atau lebih ke reflektif sih. Oh reflektif, maaf. Lebih ke muhasabah diri, reflektif kayak gitu. Jadi yang versi diri aku yang udah menerima semuanya dan gak menyalahkan siapapun. Jadi lebih ke ya muhasabah diri. Nah kalau maaf ya, ini mungkin buat pembelajaran ya. Apa yang bisa kamu dapetin pas lagi di saat lagi sulit banget, lagi berat-beratnya tuh? Apa yang mesti dipegang atau yang bisa menguatkan untuk bangkit lagi tuh, untuk semangat lagi tuh? Di titik terendah aku ada 2 hal yang gak pernah ninggalin aku, alhamdulillah. Anak dan iman. 2 hal itu sih yang aku pegang baik-baik, pegang erat-erat supaya aku gak hilang arah. Itu ya. Ya. Ini udah bukan ngebahas soal bagaimana caranya bangkit lagi, tapi kayak bagaimana caranya bertahan hidup dan gak hilang arah. Karena maaf ya nanya gini, karena pasti banyak orang yang mau tahu apa kabar kamu sekarang, terus ke depan mau ngapain nextnya gitu. Nyanyi ya, wes. Genrenya apa nih? Koplo apa? Koplo. Mungkin aku coba pop ya, pop ballad ya. Pop ballad. Oke. Kalau contohnya mungkin kayak lagu Runtuhnya Feby Putri ya. Oke. Feby Putri sama siapa? Firsa ya. Terus juga melo dong nih lagunya. Iya, lagunya melo, tapi lebih ke reflektif kan. Terus lagunya Firsa juga banyak kan. Yang ini juga Celengan Rindu. Kayak gitu. Jadi kayak ya yang lebih muhasabah diri lah. Oke. Itu lagu bikin sendiri apa lirik? Liriknya mayoritas dari karya aku sendiri. Wes. Ngeri. Ada banyak tuh kalau ditulis ya. Pengalaman sebenarnya dari kemarin. Dulu, bukan baru-baru ini aja. Ini. Dari dulu aku suka nulis lirik kayak gitu. Cuman kan dulu kan ketika sudah jadi ibu rumah tangga kan yang tampil kan bukan aku ya. Siapa tuh? Jadi sedikit banyak dulu sering ngasih masukan gitu, kayak gitu. Nah kalau sekarang ya mencoba untuk coba nih tampil sendiri, bismillah gitu. Iya. Ada perasaan kayak nervous juga sih, kayak aduh diterima gak ya kira-kira liriknya. Tapi bismillah, pasti bisa, pasti diterima. Harus bisa ya kan, semangat. Yeah, the power of mind. Iya benar. Apalagi udah ganti nama ya kan. Yes. Tanda tangan juga ya. Terus keluar lagu baru, karya baru ya kan. Iya, insyaallah. Nggak reunian girl bandnya nggak? Belum. Gitu. Terus masih pengen punya pasangan nggak sih? Gimana ya bilangnya? Ya, pasti iya ya, semua orang ya. Pasti iya. Itu kan manusiawi ya. Manusiawi. Masih percaya cinta gitu, masih percaya.
karena lewat jujur ya, karena lewat anak-anak ya, terutama anak-anak aku yang spesial ini, Masya Allah. Aku kan ajak mereka terapi itu kan juga termasuk terapi audio ya, sama terapi EEG ya. Jadi terapi fungsi otak. Jadi kayak gelombang otaknya tuh di scan gitu kan. Nah dari situ kita bisa tahu pola manusia mengambil keputusan kayak gitu. Problem solvingnya seperti apa. Kenapa dia bisa mengambil keputusan seperti ini. Jadi ada patternnya, ada alasannya kenapa. Dari hal itu yang membuat aku jadi jauh lebih wise, lebih bijak untuk mengambil keputusan dan mengambil sikap gitu menghadapi orang. Kalau dulu kan mungkin aku ya gampang menjustifikasi orang gitu, orang ini salah gitu. Kalau sekarang tuh kayak oke, orang ini salah tapi ada alasannya kenapa dia bisa melakukan ini. Oh karena begini, oh karena gini gitu. Jadi kayak apa ya, jadi cakrawala wawasan aku untuk bisa mengerti pilihan seseorang itu jauh lebih luas perspektifnya. Jadi aku nggak lagi menjadi sosok yang mudah gitu menghakimi orang, tapi aku benar-benar melihat faktor dan latar belakang apa yang bisa membuat mereka ini membuat keputusan seperti itu gitu. Jadi aku lebih banyak menahan diri aku gitu untuk menghakimi orang. Karena aku yakin setiap orang itu pasti punya alasan itu untuk berbuat sesuatu. Dan gak semua orang yang melakukan suatu kesalahan itu benar-benar murni dia ingin menyakiti atau murni dia ingin ya apa ya menzolimi hak orang gitu. Ada faktor lain gitu. Iya. Ya, mungkin bisa jadi pembelajaran semua orang ya. Ya. Semua orang ya kan harus belajar dalam hidup, terus belajar. Betul. Nggak kenal umur. Contohnya kayak gini deh, anak aku kan yang autisme ringan. Kita sebagaimana kita tahu ya anak-anak autis biasanya ini mereka sering tantrum kan. Dan ketika kumat nih tantrumnya itu benar-benar yang kayak wah chaos banget kan. Kalau orang yang nggak mengerti bahwa anak ini ada diagnosa autisme, pasti mereka menilai anak ini nakal. Ini anak nggak dididik, ya kan? Anak ini nggak dididik, anak ini nggak nakal, nggak bisa diatur, membangkang. Padahal kan nggak semudah itu loh. Benar. Kita bisa menilai sikap orang. Jadi melalui anak-anak ini luar biasa, ini menjadi suatu sudut pandang baru sih buat aku untuk menilai sikap orang gitu. Aku juga ngerasa ketika anakku dia diagnos autis, sempat awalnya berat, susah nerima nih kenapa kayak begini gitu. Cuman akhirnya percaya bahwa nggak mungkin Tuhan memberikan sesuatu kalau nggak sangat istimewa dan penuh cinta gitu. Jadi akhirnya ini anak surga nih dari Tuhan gitu. Dan buat pembelajaran diri juga, jadi bahwa hidup tuh belajar terus ternyata gitu. Terutama lewat mereka gitu, anak-anak. Dan aku nggak mau menyebut nama ya. Jadi emang ada orang yang mungkin orang akan kayak kesel sama orang ini, kayak kenapa sih ini orang ini tuh, kenapa lu nggak selesaiin masalah lu dulu nih yang satu baru lu kerjakan yang lain gitu. Lu mau mulai yang lain gitu. Kenapa lu kayak lu numpukin masalah dalam hidup lu, menuntaskan masalah dengan masalah gitu kan. Jadi ya lucunya lewat anak-anak ini aku jadi paham gitu, ternyata memang ada orang yang punya indikasi seperti itu. Dan itu ya salah satu bentuk dari kekurangan mentalnya mereka gitu loh. Ya sebagai contoh anak yang punya diagnosa ADHD. Jadi mereka itu cenderungnya suka, sisi positifnya ya, suka mengerjakan dalam satu waktu itu beberapa hal yang berbeda gitu. Karena kalau
analogikan pola berpikirnya mereka itu tuh seperti ada 100 tab yang dibuka bersamaan dalam satu waktu di otak mereka. Kebayang nggak rumitnya kayak apa? Dan itu ternyata nggak hanya ada di anak-anak, tapi di orang dewasa juga ada. Jadi Masya Allah, aku lewat anak-anak jadi banyak paham bahwa kita tuh bener-bener gak boleh loh menghakimi orang semudah itu. Karena ada kondisi-kondisi tertentu memang orang yang memang butuh untuk difasilitasi gitu, dijembatani gitu untuk mereka bisa heal, untuk sembuh. Karena mereka juga gak minta untuk terlahir seperti itu gitu. Ya gak gampang orang bisa ngertiin ini kalau gak pengen belajar dalam hidup ya. Iya. Itu ya, semoga tayangannya juga orang bisa sedikit paham tentang ya dalam hidup lah, banyak lah yang harus kita pelajarin ya kan gitu. Iya. Nggak bisa langsung menghakimin, Nggak juga bisa. setiap orang juga ada kontroversi, itu pasti kita harus bijak nyikapinnya juga. Iya. Gitu kan. Ya misalkan ada anak-anak yang mereka media belajarnya jauh lebih paham kalau misalkan lewat visual misalkan atau lewat audio. Iya. Tiba-tiba mereka harus duduk di kelas yang pure dari awal sampai akhir didikte gitu kan, nulis gitu atau baca, ya otomatis ya nggak bisa nyerap lah. Iya. Bukannya mereka bodoh, gitu. Bukan berarti mereka bodoh, tapi memang mereka kurang maksimal menyerap ilmunya gitu. Jadi gimana sih, maksudnya kayak kita nggak bisa semudah itu loh ngejudge orang. Itu sama juga kayak kita menilai ikan, ya kan, kita sandingkan sama burung gitu. Ikan ini bodoh karena dia nggak bisa terbang. Ikan nggak begitu. Ya dia ya harus di air. Ada dunia sendiri. Dia punya medianya sendiri, dunia sendiri gitu loh, spesialisasinya sendiri gitu. Jadi ya kayak gitu sama yang terjadi sama kita manusia juga. Ada juga postingan Anji itu, jadi dia bilang dia harus masuk ke dalam dunia anaknya gitu, karena salah satu anaknya gitu juga kan. Betul. Ya sama, gue juga gitu, jadi kayak ya kita semua harus belajar. Dan anak-anak spesial ini, anak-anak yang istimewa ini semua belajar jadinya. Dan belajar tuh macam-macam ya, hati juga, pikiran juga, kesabaran dan lain-lain gitu. Benar sih. Dan buat orang-orang tua yang punya anak seperti ini pasti akan tahu rasanya kayak gimana gitu. Pasti tahu. Kenapa mereka bisa Allah titipkan anak yang Masya Allah spesial ya. Ya karena mereka memang manusia pilihan yang Allah anggap mereka ini mampu untuk bisa mengurus amanah Allah yang luar biasa ini gitu. Jadi kita percaya aja kalau suatu hari nanti anak ini tumbuh menjadi anak yang jenius gitu ya, yang bermanfaat untuk umat gitu. Ya Allah, itu benar-benar murni karena pertolongan Allah untuk kita ya, dan karena kasih sayang Allah untuk kita ya. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, ya pasti kita gak akan dikasih kemampuan untuk bisa merawat mereka gitu, untuk bisa membesarkan mereka gak sih? Jadi ya blessing in disguise sih. Ada hikmahnya gitu di balik ini. Semangat terus ya. Semangat juga Mas Nanda. Buat orang-orang tua yang punya anak spesial yang istimewa juga semangat. Harus semangat. Harus semangat. Mungkin bisa dinyanyiin sedikit lagunya. Belum ya? Belum jadi aransemennya. Biasanya kapan tuh nak? Secepatnya lah, doain ya mudah-mudahan secepatnya. Ya, semoga dilancarkan mau nyanyinya. Amin. Kerjaan-kerjaan juga makin banyak ya kan? Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah lah ke depan ini banyak project lah insya Allah. Amin. Mohon doanya. Makin happy, bahagia, sehat, anak-anak juga. Amin ya Rabbal Alamin. Makin sabar. Udah pastilah. Yang penting harus bahagia, udah happy. Ya harus bahagia. Semangat terus Inara. Makasih udah main
lain ke kacamata Nanda. Dengan senang hati, terima kasih juga buat Mas Nanda udah memberikan kesempatan dan ruang untuk bisa berdiskusi ringan. Kayaknya Yang berat nggak ya, Kak. ringan-ringan banget. Iya berat ya kayaknya. Oke Nak, thank Sukses you. terus buat Semangat. Mas Nanda. Semangat.